Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jika video ini muncul di beranda Anda, semoga menjadi petunjuk untuk Anda. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di komentar, semoga menjadi bukti kecintaan kita, dan menjadi sebab untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita mempelajari kisah para nabi, termasuk Nabi Adam. Apakah kamu tahu kenapa kita harus mempelajari kisah para nabi? Alasannya karena setiap kisah nabi dan rasul memiliki banyak hikmah yang bisa diambil dan dijadikan contoh. Simak kisah Nabi Adam, lengkap dari lahir sampai wafat melalui video ini. Proses penciptaan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, setelah Dia menciptakan segala sesuatunya. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka malaikat, bahwa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Kemudian para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam menjadi khalifah di bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar membawa tanah liat dari bumi, dan dihadapkan kepadanya untuk menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Wujud Adam yang belum diberi ruh kemudian didiamkan tergeletak selama 40 malam. Iblis selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki, maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya, maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bagian kedua kakinya, tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit, dan Nabi Adam memohon, "Wahai Tuhanku, tolong segerakanlah." Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu ditimpakan rasa kantuk kepada Adam, kemudian Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya. Lalu Allah menjadikan tulang rusuknya itu istrinya, yaitu Siti Hawa, agar Adam merasa tenang hidup dengannya. Ketika tidur dicabut darinya dan Adam terbangun, ia melihat Siti Hawa telah berada di sampingnya. Siti Hawa diciptakan sebelum Adam tinggal di surga.
Setelah itu, Allah mengawinkannya dan menjadikan rasa tenang dan tenteram dalam diri Adam. Hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 35. Saat menikahi Siti Hawa, Nabi Adam bertanya apa mahar mas kawinnya? Allah menjawab, aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan dan itulah maharnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, bacalah solawat kepada kekasihku Muhammad. Lalu Adam bertanya, siapa Muhammad itu? Allah menjawab, dia adalah anak cucumu nanti dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia, Muhammad, aku, Allah, tidak akan menciptakan makhluk. Kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa, dan itu bertepatan hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Karena itulah disunahkan menikah pada hari Jumat. Setelah Adam menikah, Allah memberi wahyu kepada malaikat Ridwan sang penjaga surga untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayan surga dan para bidadari. Nabi Adam dan Hawa lalu berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga dan mereka terdiam sebentar. Kemudian Allah memberi wahyu pada Adam, ini surgaku dan istana kemuliaanku, masuklah kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian, dan janganlah mendekat pada pohon ini, niscaya kalian tergolong orang-orang zalim. Malaikat yang jadi saksi atas pernikahan mereka kemudian mengantar Adam dan Hawa masuk ke surga. Kisah Nabi Adam dan Iblis. Sebelum Nabi Adam diciptakan, bukan hanya malaikat saja yang taat kepada Allah, tetapi iblis pun dikenal akan ketaatannya. Namun, iblis bersifat angkuh dan sombong, serta menolak ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kisah Nabi Adam dan iblis disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam membuatnya terusir dari surga. Namun, iblis tak berhenti sampai di situ. Ia menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Iblis mengatakan, dengan memakan buah tersebut, mereka akan menjadi malaikat dan kekal di surga. Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan diturunkan ke bumi karena melanggar larangannya dengan memakan buah terlarang di surga. Adam dan Hawa terbujuk rayuan dan bisikan setan untuk memakan buah huldi yang dianggapnya sebagai buah kekekalan. Setelah keduanya memakan buah pohon itu, maka dengan serta-merta kelihatanlah aurat keduanya. Tersebutlah bahwa yang digunakan oleh keduanya untuk menutupi aurat adalah kukunya masing-masing. Kalangan mufasir menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Jumat. Kisah diturunkannya Nabi Adam ke bumi itu diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Kisah Nabi Adam di bumi pun berlanjut. Ia diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpisah dengan Hawa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Adam diturunkan di wilayah Dahna, India. Sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di Dustamisan yang terletak beberapa mil dari kota Basrah, Irak. Sesudah itu, Adam dan Hawa pun memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang mereka lakukan. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka di Bukit Jabal Rahmah, dekat Padang Arafah. Setelah diturunkan ke bumi, mulailah Adam belajar membuat alat besi, dan diperintahkan untuk membajak tanah dan menanam tanaman serta mengairinya. Ketika telah tiba masa panen,
Maka ia menuainya dan memilih biji-bijiannya serta menggilingnya menjadi tepung, lalu membuat adonan roti darinya, setelah itu baru ia memakannya. Wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Sebelum wafat, Nabi Adam yang dikaruniai tanda-tanda kematiannya mengajukan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yakni ingin memakan buah surga. Permintaan ini sulit bila harus dimaknai secara harfiah, karena di alam dunia yang serba fana ini buah surga mustahil ditemukan. Surga hanya ada di alam akhirat. Sebab itulah, ada ulama yang menafsirkan bahwa permintaan akan buah surga merupakan isyarat bahwa Nabi Adam tengah dilanda rindu akan kebahagiaan surgawi yang pernah beliau tinggali sebelum turun ke bumi. Inilah sinyal bahwa kewafatan beliau semakin dekat. Meski demikian, sebagai anak berbakti, para putra Nabi Adam tetap berangkat mencarikan buah surga. Namun, tak jauh usai meninggalkan sang ayah, perjalanan mereka diadang oleh sejumlah lelaki. "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian mau? Dan kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapak kami sakit, beliau ingin makan buah dari surga." "Pulanglah, karena ketetapan untuk bapak kalian telah tiba," pinta para lelaki itu yang ternyata adalah para malaikat yang sedang menjelma manusia. Di tangan mereka sudah tersedia kafan, wewangian, serta sejumlah perangkat yang lazim diperlukan untuk menggali kubur, kapak, cangkul, dan sekop. Saat para malaikat itu datang, Hawa melihat dan mengenali mereka, maka ia pun berlindung kepada Nabi Adam. "Jangan dekati aku. Aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku," kata Nabi Adam kepada Hawa. Para malaikatlah yang mencabut nyawa Nabi Adam, lantas memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan liang lahat, juga menyolatinya. Selanjutnya mereka turun ke kuburnya, memasukkan jenazah Adam ke dalam, lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Usai naik ke atas kubur, mereka pun menimbunnya dengan batu. Mereka berseru, "Wahai anak cucu Adam, ini adalah sunnah kalian." Nabi Adam dikuburkan di Gunung Abu Kubais, Mekah. Setelah kepergiannya, tanggung jawab diberikan kepada anaknya yang juga seorang nabi bernama Sith. Demikian kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah lebih mengetahui tentang semua peristiwa. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.